Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat semua, apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Wah, di antara kita sudah ada Kak Miki sebagai teman berbagi, pematik diskusi malam hari ini. Halo Kak Miki, gimana, sehat? Halo, halo semuanya. Ya, Alhamdulillah Kak sehat. Miki tidak sendirian ini, sahabat semua. Ada adik bayi. Siapa namanya Kak Miki disebutnya? Yang bayi-bayi? Meka? Meka, bayi Meka. Iya, Wah, iya. Meka berapa bulan sekarang usianya Kak Miki? 8 bulan lebih. Sudah 8 bulan. Wah, ini sudah usia mulai menarik-narik banyak hal ya. Sudah merangkak sana-sini, mulai merambat sana-sini. Mudah-mudahan sehat. Dan bersama kita kan sudah ada Mbak Lala juga nih. Halo Mbak Lala, sehat? Gimana Semarang? Hujan aman? Dinginnya dingin banget. Wah, jadi sudah serasa di beda negara ya. Sudah dinginnya dingin banget. Iya nih. Ya, Mungkin ini karena memang di atas kan, bukan di Semarang bawah. Gimana di Bandung ya? Iya nih, gimana teman-teman Bandung mungkin bisa bercerita seperti di Jakarta juga hari ini kena hujan sejak pagi, dini hari sampai siang itu masih hujannya rata nih, baru mulai agak reda nih di momen-momen sekarang, dan mudah-mudahan walaupun hujan sedang merata di seluruh Indonesia, teman-teman semua dalam keadaan berbahagia dan siap untuk berbagi, untuk ikut belajar malam hari ini di ruang berbagi homeschooling usia dini dengan sebuah tema action minimal. Wah, saat kondisi tidak optimal. Apa ini ya yang mau kita bahaskan bersama, dan mungkin teman-teman sudah menyimak beberapa materi-materi yang sudah dibagikan oleh Kak Miki sebagai teman berbagi, pematik diskusi di dalam sesi ruang berbagi homeschooling usia dini ini. Silahkan teman-teman bisa menikmatinya, karena ruang berbagi ini baik yang homeschooling usia dini maupun homeschooling usia sekolah diadakan oleh Rumah Inspirasi untuk membantu sahabat semua menikmati ya materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi yang jumlahnya banyak sekali ya kan. Yang hadir di hari ini adalah yang bisa ikut di ruang berbagi adalah teman-teman dari kelas lengkap dan kelas coaching yang bisa mengakses semua kelas ya dari 8 kelas online, dan nanti akan ada aneka program-program spesial parenting yang sudah disiapkan oleh Rumah Inspirasi untuk membantu teman-teman semua meningkatkan kapasitas diri, karena di dalam homeschooling khususnya yang bertumbuh, yang perlu memiliki atau meningkatkan kapasitas adalah justru orang tuanya dulu. Ya, anak-anak mah tinggal ngikutin aja. Kalau beberapa sharing dari teman-teman yang lain, ketika mengikuti sesi-sesinya Rumah Inspirasi, ujung-ujungnya bonding lagi. Apa-apa pasti balikinnya ke bonding lagi, mau yang usia dini kayak usia sekolah, ujung-ujung bonding lagi. Karena apa, sahabat semua, bisa jadi mungkin bonding inilah sebuah jawaban yang perlu segera kita temukan gitu ya, mumpung anak-anak masih usia dini, masih usia sekolah. Kalau kita mau sedikit melihat ada beberapa highlight berita akhir-akhir ini tentang perilaku kekerasan anak-anak usia yang sudah tidak muda lagi, tidak remaja lagi, sudah dewasa bahkan gitu ya, tapi kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan sesama temannya dan sebagainya. Apakah itu terjadi karena kekurangan bonding dengan orang tuanya sehingga perasaan, emosi dan sebagainya itu tidak bisa terurai dengan baik di rumah, sehingga terjadinya di luar dan ya rezekinya terekspos seperti itu, dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Siapa tahu teman-teman semua apa-apa yang akan kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya memiliki anak usia dini, karena inilah masa-masa penting dan betul-betul golden age ya, golden momennya di usia dini. Hanya saja mungkin selama ini ditafsirkannya harus diajarkan banyak hal justru di usia sekarang. Waduh, ini dia nih ya. Kalau di Rumah Inspirasi justru kita akan banyak mengelaborasi bahwa di usia dini inilah segala yang perlu dihadirkan adalah kenyamanan, kebersamaan, bonding, dan sebagainya. Nah, di materi hari ini tentang action minimal di kondisi tidak optimal, mari kita dengarkan dari Kak Miki sebagai pemateri diskusi malam hari ini. Kenapa Kak tema ini yang diangkat dan apa yang menjadi tujuan dari tema pembelajaran di malam hari ini? Dan Kak Miki, silakan, waktu tepat untuk Anda. Jangan lupa memperkenalkan diri terlebih dahulu buat sahabat-sahabat yang hadir. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Andi. Halo semuanya, perkenalkan saya Miki. Saya ibu dari 3 orang anak, semuanya balita, umur 5, 3, sama 8 bulan. Saat ini saya tinggal di Solo, tuh ya teman-teman.
Malam ini kita mau sharing nih tentang manajemen keseharian homeschooling khususnya pada anak usia dini. Itu kan setelah bulan kemarin kita ngobrolin tentang memulai homeschooling dengan cinta, sekarang kita masuk ke gimana sih kesehariannya gitu kan. Nah, judul yang diambil itu action minimal. Loh, kalau action minimal, kalau ada action minimal berarti ada action full dong. Nah, kira-kira gitu ya mungkin. Iya memang. Mungkin ya di sini teman-teman ada yang ikut programnya Rumah Inspirasi tahun kemarin yang judulnya Self Management. Nah, di situ juga saya juga barusan tahu ya tentang ini, tentang gimana efektif itu kan, menyusun action minimal itu kan. Ya juga barusan nemu itu. Semoga aja ya nanti ini dengan sharing kita kali ini itu kita bisa saling ini ya, saling Oh bertukar bisa, Kak informasi. Miki, barusan nemu. Kak Miki bukannya sudah bersama Rumah Inspirasi cukup lama, Kak. Kok baru-baru nemu ini, gimana ini ceritanya? Iya, soalnya di self management itu Mas Andit, itu ada kan IM Buken sama PM Buken kan. Nah, itu ada pada waktu kondisi kita benar-benar oke. Tapi ketika nggak oke, kita harus bikin itu gimana caranya apa ya, biar hari itu berjalan dengan baik, kita harus punya alternatif kegiatan atau minimal gitu kan. Kegiatan itu dilakukan meskipun tidak sempurna. Nah, saya belajarnya di situ nih ya, apalagi di manajemen keseharian homeschooling itu sebenarnya yang seperti tadi Mas Andit katakan, orang tuanya dulu yang perlu benar-benar kokoh baru nanti bisa menularkan ke anak-anak itu kan. Nah, ini gimana Mas Andit? Kita langsung masuk ke pertanyaan pemantik ataukah Mas Andit mau dulu? Betul, saya biasanya mau menanyakan dulu siapa tahu ada yang sudah mengeksplor nih Kak Miki, materi-materi yang sudah Kak Miki bagikan, link-linknya di ruang member Rumah Inspirasi. Siapa tahu ada yang sudah membaca materi-materinya yang sudah di-sharekan di sana. Mungkin ada yang mau berbagi, dapat momen apa atau dapat hal menarik apa dari materi-materi yang sudah dibagikan oleh Kak Miki di dalam ruang member, atau mungkin teman-teman belum ngeh ya, mungkin ada beberapa peserta baru bahwa sebetulnya di dalam ruang landing page ruang berbagi di malam hari ini tentang action minimal di kondisi tidak optimal ini ada beberapa link yang mengarah kepada beberapa materi di kelas Rumah Inspirasi, khususnya di homeschooling usia dini yang bisa membantu teman-teman semua melihat, oh ini dia ya materi pelengkapnya, jadi bisa ikut dipelajari dan sebagainya. Silakan mungkin kalau teman-teman ada yang mau menyampaikan momennya atau golden momennya atau ada hal menarik apa yang didapatkan dari materi tersebut, mungkin sudah sempat dibaca dan sebagainya atau didengarkan, silakan untuk disampaikan. Dan sambil menunggu saya mengingatkan kembali kepada sahabat semua untuk setelah ini kita akan ada beberapa pertanyaan pemantik dari Kak Miki. Silakan teman-teman yang mau merespon langsung raise hand saja untuk kemudian memberikan tanggapan atau kemudian juga bisa menuliskannya di kolom chatting. Ya mungkin kita juga ini kan memang jam-jam 7:30 ini momen-momen seru ya, di mana mungkin teman-teman sedang mendampingi anak-anaknya dan sedang menemani keluarga dan sebagainya, tapi juga mau mengalokasikan waktu untuk belajar di malam hari ini, dipersilakan untuk tetap off cam tidak ada masalah, tapi kalau bisa open cam supaya kita bisa saling mengenal tentu akan sangat direkomendasikan. Oke, sepertinya belum ada yang akan merespon nih Kak Miki, kita langsung saja ke pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan Kak. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan pemantik yang pertama ya. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama ini itu, saya mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi, mengenali kondisi yang terjadi di dalam keluarga. Jadi gini, kondisi tak ideal apa yang sering terjadi di keluarga? Seberapa seringkah terjadi dan apakah menguras energi, baik secara fisik maupun secara emosi? Oke ya teman-teman, ini kita baru di kondisinya ya, jadi belum masuk ke bagaimana menyikapinya atau bagaimana solusinya atau apa yang dirasakan, tapi lebih pernah nggak teman-teman mengalami sebuah kondisi yang tidak ideal gitu ya, dan kondisinya itu seperti apa? Silakan mungkin bisa di-sharingkan di kolom chatting boleh, mau raise hand boleh. Pernah nggak mengalami kondisi-kondisi yang menurut teman-teman ini nggak ideal nih gitu, sehingga kemudian
Tapi kita belum masuk ke ini ya, dan belum masuk ke dalam bagaimana nanti solusinya, karena nanti itu akan menjadi bagian dari pertanyaan pemateri selanjutnya. Ini kita lebih berbagi, aku pernah kondisi ketidak ideal ketika demikian gitu. Nah, udah itu aja dulu, karena nanti kenapa ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik, siapa tahu ada juga teman-teman yang ternyata sedang mengalami hal yang sama, dan mungkin begitu tahu bahwa oh iya ya teman-teman juga mengalami hal yang sama, mungkin ada sebuah kelegaan tersendiri gitu ya. Jadi iya aku ada temannya dan sebagainya. Oke, kita mulai dulu nih. Sudah ada Kak Nelly nih, Kak Miki yang mau berbagi. Silakan Kak Nelly, pernah menghadapi kondisi tidak ideal seperti apa? Sebutkan dulu nama, usia, maksudnya usia anak dan juga domisilinya di mana. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, off kamera sambil Lanjut gendong Bu, bayi. silakan. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Nelly, saya ibu dari 3 orang anak. Yang pertama anaknya berusia 8 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga menjelang 2 bulan. Ya, kalau mengenai Tinggalnya kondisi di yang mana Kak Nelly? iya, Domisilinya. kami domisili tinggal di Serang, di Banten, Oke. teman-teman. Orang Banten yuk, Japri. Kali aja ada biar cari teman. Sumber ya Kak Nelly. Bagus itu. Itulah semangat orang tua homeschooling. Cepat-cepat cari teman mumpung di ruang yang benar ya. Silakan Kak, langsung Kak. Ya. Nah, di keluarga kami pengalamannya mengawali homeschooling itu kan sebutlah ya lancar gitu ya pas awal-awal ya. Nah, mengalami kondisi yang tidak ideal itu baru belakangan inilah 1-2 tahun ini. Oke. Yang pertama kami tiba-tiba kan dengan tiba-tiba itu kita harus pindah rumah gitu kan. Pindah rumah yang pertama. Kan kita udah jalan homeschooling 1 tahun ya, udah menemukan pola, kegiatan, udah ketemu kegiatan yang asik, udah pokoknya udah enak lah gitu ya. Oke. Tiba-tiba kita pindah rumah, ya udahlah, udah pindah rumah, jreng aja. Itu semua pola keseharian itu berubah semua. Bener ya, Dek? Semua berubah. Nah, setelah itu udah 1 tahun setelah pindah rumah, udah kembali lagi menemukan pola kegiatan lagi nih. Alhamdulillah saya dikasih rezeki hamil ya kan. Nah, di hamil itu bulan pertamanya bulan pertama itu sempat mengalami pendarahan. Jadi harus bed rest kurang lebih 1 bulan itu. Jadi 1 bulan full itu saya di tempat tidur, nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya ya baru ketemu pola lagi, harus berhenti lagi gitu. Iya. Nah, setelah itu kan sudah hamil ya pasti melahirkan ya sekarang kan. Ya udah benar-benar kondisi yang tidak ideal banget gitu sekarang ini. Sedang bersambung-sambung ya Kak Nelly ya. Betul banget. Kata aku persis banget apa yang dituliskan oleh Mbak Lala yang pertanyaan di jurnal itu kan. Bagaimana ketika kita menghadapi kondisi ideal, yaitu sakit, orang tua sakit, ya kan, pindah rumah, kehadiran adik bayi, nah itu udah lagi dialami sekarang nih kita gitu. Bener-bener, ini makanya kesempatan banget nih tema malam hari ini benar-benar ya sesuai related banget lah dengan kondisi kami gitu. Oke, terima kasih Kak Nelly untuk berbaginya. Nanti disambung lagi di pertanyaan berikutnya ya Kak, karena kita di pertanyaan pertama memang mau mengumpulkan cerita ketidakidealan dulu. Siapa tahu kemudian ini menjadi sebuah hal yang menarik, dan bisa jadi kenapa Mbak Lala menuliskan itu karena ya pernah mengalaminya juga gitu ya. Makanya kemudian relate dengan apa-apa yang sedang teman-teman alami. Tadi kayaknya Kak Catur resen, gimana Kak Catur? Jadi mau ikut memberikan cerita ketidakidealan, silahkan sebutkan nama, usia anak, dan domisilinya di mana. Silakan Kak. Sebentar, Kak Catur agak terputus-putus dengan apa rendah hati. Silakan di off cam dulu, mungkin Kak Catur. Dimakan 4 anak. Udah. Nah, Kak Catur ini nih koneksinya agak buruk sih. Iya, koneksinya oke, nggak apa-apa Kak, di off cam dulu aja. Nanti kita yang penting suaranya sampai. Iya. Nah, silakan Kak. Nah, sudah lebih baik. Perkenalan lagi, silakan Kak.
Iya, nama Catur, domisili Bekasi. Ada 4 anak di rumah, laki-laki semua, 2 usia sekolah, 2 usia dini. Yang usia dini usia berapa, Kak? Yang usia sekolah itu usia 12 dan 9, kemudian yang usia dini 4 tahun dan 2 tahun. Oke. Ya tadi menjawab yang pertanyaan pemantik dari Kak Miki, kami ada 2 kondisi yang memang sering terjadi, kondisi tidak ideal. Ya. Mau angkat 1 aja, itu terkait dengan ketika saya harus fokus kakaknya yang usia sekolah, tapi di saat usia dininya juga mau minta perhatian gitu. Oke. Itu sering terjadi. Energi iya menguras. Ya, subhanallah. Aja. Oke, Kak Catur, terima kasih. Plus dulu dong buat Kak Catur yang menyampaikan bahwa kondisi tidak idealnya adalah yang menurut Kak Catur rasakan ketika lagi mau menemani kakak-kakaknya usia sekolah, adik-adik usia dininya sedang membutuhkan perhatian sehingga energinya itu terbagi-bagi begitu ya, Kak Catur ya. Oke, terima kasih untuk Kak Nelly dan Kak Catur sudah berbagi. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi lagi mengenai pernah mengalami kondisi tidak ideal seperti apa. Nah, sambil menunggu silakan nih, Kak Miki mungkin mau berbagi. Pernah mengalami kondisi tidak ideal seperti apa, Kak Miki? Mungkin. Banyak banget. Dan yang bikin kaget aja, itu, Mas Andi, itu ketika di Indonesia. Justru ketika waktu saya di Jepang, kondisi tidak ideal itu jarang. Waktu pulang ke Indonesia, kondisi tidak idealnya itu yang pertama sakit anak-anaknya. Yang kedua adalah tamu dadakan. Jadi sering banget ini ya kedatangan tamu gitu kan. Yang ujuk-ujuk umun-umun, nggak ada janjian. Tamu beneran lah. Saya sampai heran, ini orang Indonesia ini memang kalau bertamu itu nggak omong-omong ya. Jadi tiba-tiba mencungul gitu di depan rumah, waduh buyar itu. Jadi seberapa sering banget saya sampai labakan gitu. Jadi memang banyak banget kejadian yang di luar kontrol saya ya. Jadi ya lumayan lah. Ini tadi bikin saya belajar. Luar biasa. Jadi Kak Miki berapa 10 tahun dia di Jepang ya, Kak Miki ya, sehingga ketika ke Indonesia ada anak sakit terus dapat sebuah budaya menarik nih ya. Orang Indonesia suka sekali bertamu kulunun langsung ketok-ketok di depan rumah dan mungkin bertamunya nggak cuma 5-10 menit ya, Kak Miki ya. Betul. Nah, itu betul. Baiklah, itu menjadi kondisi tidak ideal apalagi ketika kita sedang dalam kondisi yang mungkin lagi nggak siap terima tamu ya. Itu juga bagian dari hal yang tiba-tiba pop up gitu ya, muncul di dalam tadi kita udah punya jadwal rencananya begini dan semuanya bubar. Nah, itulah kondisi tidak ideal. Nah, action minimal itulah yang nanti akan kita bahaskan di mungkin selanjutnya. Tapi kita masih punya ada Kak Jade ini, Kak Jade yang mau berbagi juga mungkin bagaimana kondisi tidak idealnya. Silakan Kak Jade, sebutkan domisili dan usia anaknya juga. Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jade. Anak usia 5 tahun. Domisilinya Depok. Kondisi tidak ideal kami sih sesungguhnya kami kan menikah dengan usia udah agak-agak lumayan ya. Terus jadi lumayan ini coba didefinisikan Kak, karena lumayannya yang satu sama lumayan yang lain beda. Sebagai gambaran, sekarang usia kami 39 dan 40, anaknya usia 5 tahun gitu kan. Jadi waktu hamil tuh udah usia 35 ke atas lah gitu, 30-an ke atas. Oh masih 38. Oh ya, bapaknya masih 38 ya. Terus, ini baru suami keren ya, nguping apa yang disampaikan oleh istrinya dan langsung diklarifikasi. Terima kasih Mas. Sering-sering diklarifikasi. Lanjut. Terus jadi kami harus keep up dengan anak yang sangat aktif kan gitu, dan abis itu jadi artinya kami juga butuh sama fitnya, sama stretchnya dan sama pace-nya sama anak ini gitu kan. Nah itu jadi seringkali jadi kondisi tidak ideal. Kita baru lari-larian dikit sakit punggung, baru lari-larian dikit gitu kan. Jadi ada kondisi ideal dari tidak ideal dari usia dan
akhirnya kami berusahanya ada tips yang tentang bagaimana kami ikut berlari juga. Lalu kondisi tidak ideal berikutnya adalah saat kami berkonflik sama orang tua, kakek nenek gitu. Nah itu yang menyitanya kan tentu saja bukan fisik kan, kalau itu lebih kayak mental gitu, dan habis itu kita perlu menjelaskan keadaan itu ke si anak gitu, dan itu cukup kondisi yang tidak ideal gitu untuk mendamaikan diri sendiri dan menceritakan kondisinya ke anak. Itu sih Kak Andit dari kami. Terima kasih Kak Jet. Plus dulu dong buat Kak Jet dan Kak Somi yang di sebelahnya tuh yang ikut dengerin. Barusan berbagi tentang kondisi tidak idealnya adalah terkait dengan keaktifan anak dan energi orang tua yang mungkin perlu disesuaikan sehingga ketika ternyata kondisinya lagi nggak siap, wah itulah lagi kondisi tidak ideal. Kan idealnya harusnya aku bisa ikut lari sama anaknya, ternyata lagi kondisi idealnya seperti itu, dan kemudian ada katakanlah ada keseruan gitu ya dengan anggota keluarga lain dan itu menjadi tidak ideal dan anak mungkin melihat dan sebagainya. Nah itu ya kemudian menjadi hal-hal yang dialami oleh Kak Jet. Dan kita punya Kak Lulu di sini. Silakan Kak Lulu disebutkan usia anak dan domisilinya di mana dan kondisi ideal tidak ideal seperti apa Kak yang pernah dihadapi. Silakan Kak. Nah, Assalamualaikum malam semuanya. Salam. Saya Lulu, anak 4. Yang homeschooling 2, yang usia dini 2. Sama kayak tadi kayak Kak Catur gitu ya. Usianya berapa Kak Lulu yang usia dini? Yang paling gede 9 tahun, terus 6 tahun, terus yang usia dininya 3 tahun sama 2 tahun. Oke. Nah, terus yang tidak ideal itu ketika ya itu dari awal saya ngambil keputusan homeschooling tuh masih sampai sekarang menurut saya tidak ideal. Berapa tahun yang lalu Kak mengambil keputusan homeschooling? 3 tahunan lah sebelum pandemi. Itu adalah tinggal sama keluarga besar. Jadi ada ipar, ada tinggal sama ibu juga karena ibu udah single fighter ya istilahnya, single parent gitu. Jadi otomatis apalagi suami saya adalah anak laki-laki gitu. Jadi otomatis bisa dibilang ya bertanggung jawab gitu ya terhadap ibunya. Ya. Jadi ya itu ketika tinggal bareng itu selalu ada pergolakan tiap hari gitu, mengatur ritme, terus habis itu mengatur bagaimana menghindari konflik, perbedaan nilai itu sih yang jadi ketidakidealan hampir setiap hari gitu. Oke. Gitu sih. Terima kasih Kak Lulu sudah berbagi. Plus dulu dong buat Kak Lulu ya. Mungkin idealnya keluarga ya tinggal sekeluarga saja gitu ya. Tapi ada sebuah situasi sehingga kita tinggal bersama keluarga lain yang bukan keluarga inti dan hal-hal itu bisa saja memicu ketidakidealan di dalam hal-hal yang sudah kita pikirkan. Oke, terima kasih loh ke teman-teman semua yang sudah berbagi di pematik pertama. Kita langsung saja nih Kak Miki, langsung pertanyaan pematik yang kedua. Apa yang mau ditanyakan ke teman-teman mengenai tema malam? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2 ya teman-teman. Ketika kegiatan harian orang tua tidak bisa berjalan seperti biasa, apakah ada dampak yang ditimbulkan? Misal secara emosi bikin uring-uringan dan lainnya. Nah, apakah dampak itu mempengaruhi kegiatan bersama anak? Lalu bagaimana menyiasatinya? Oke, berarti ini sudah langsung dengan solusi ya Kak? Ya. Iya. Jadi apa kondisi ideal yang tadi teman-teman sebutkan atau mungkin relate nih dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, itu punya dampak apa sih terhadap mungkin diri pribadi atau terhadap keseharian anak atau terhadap anaknya sendiri dan bagaimana teman-teman menyiasatinya ya tadi kalau bahasanya Kak Miki agar kemudian hal tersebut tetap tetap berjalan gitu ya Kak ya, tetap bisa bisa dikelola, diatasi gitu ya Kak ya. Iya. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi, boleh loh dituliskan di kolom chatting mengenai kondisi ketidakidealan yang dialami, apa dampaknya dari kondisi itu dan bagaimana teman-teman menyiasatinya. Silakan Kak yang mau berbagi, dan buat teman-teman yang tadi sudah berbagi kondisi tidak idealnya mungkin mau melengkapi apa yang kemudian apa sih dampaknya dari kondisi tidak ideal itu dan bagaimana teman-teman menyiasatinya. Silakan Kak Catur. Ya Kak. Ya silakan, lanjutkan Kak.
dengan dampak dan bagaimana kakak menyiasati biasanya? Ya, pasti ada efeknya ya tadi Kak tanya. Ya. Yang pasti mumet aja gitu mikir. Buat orang tua ya Kak, mumet ya Kak? Iya betul. Karena kan udah bikin checklist harian gitu, tapi ternyata ini belum, itu belum. Pasti ada ininya lah, ada pusing-pusingnya gitu. Ya. Nah terus mempengaruhi ke anak itu biasanya ada ya, pengaruh ke anak juga ada. Terus kemudian yang terjadi adalah sering diburu-buru gitu. Jadi misalnya kan tadinya kan lagi ngurusin yang abang-abangnya, terus yang kecil-kecilnya ikut nimbrung dan mengganggu gitu. Sebetulnya sih ini sembari menguji tingkat konsentrasi abang-abangnya gitu ketika belajar. Apakah ada yang kurang dari sensorinya gitu sehingga dia terdistraksi. Nah itu akhirnya yang memang jadi masalah di sayanya sih. Jadi akhirnya malah diburu-buru. Padahal sebetulnya itu bisa jadi bahan refleksi gitu. Apakah anak sebetulnya rentang konsentrasinya masih oke atau harus diperbaiki. Kalau misalnya diperbaiki kan nanti akan ada main sensori lagi gitu dan saya catat itu di jurnal. Kemudian tadi langsung disiasatinya dengan itu, dengan menerima dulu sih, menerima kondisi yang ada gitu. Biasanya seringnya kalau diburu-buru itu karena ya saya udah kesel duluan gitu. Jadi makanya terima aku dulu. Ya memang kondisinya demikian. Terus kemudian dikumpulin aja mana yang memang sudah terlaksana, yang belum mana. Terus kemudian setelah itu nanti di akhir hari ya ngobrol sama yang kakak-kakaknya gitu. Kalau kondisinya itu dalam seminggu itu berulang beberapa kali, saya butuh bantuan mereka. Terus kemudian nanti dibagi gitu mereka, misalnya jadi nanti mempengaruhi jadwal kan ya. Dibagi lagi jadwalnya. Kalau misalnya karena akhirnya ketahuan jam-jam bangun yang kecil-kecil gitu, jam bangun paginya jam berapa, nanti abang-abangnya mau gitu untuk mengatur jadwal belajarnya dia, nanti di bergantian gitu, mereka ngomong yang anak keberapa, terus biar yang kakak yang satunya lagi bisa fokus belajar gitu. Thank you Kak Catur sudah berbagi. Plus dong kembali buat Kak Catur ya yang sudah berbagi bagaimana menyiasatinya. Tadi tersebutkan ada jurnal. Pertama itu ada menerima dulu tadi, menerima lalu ada jurnal sebagai alat bantu dan kemudian komunikasi ya Kak Catur ya kepada kakak-kakaknya untuk kemudian melihat kondisi dan kemudian bersama-sama bagaimana nih mencari solusi yang bisa membuat semua kegiatan jadi bisa berjalan dengan lebih asik lagi. Terima kasih Kak Catur. Ini di kolom chatting juga sudah ada yang berbagi nih Kak Miki dari Kak Nelly, dampaknya muncul rasa bersalah dalam diri karena nggak bisa menemani secara optimal gitu ya Kak Nelly ya. Lalu kemudian ada Kak Indah, kalau kondisi saya yang tidak idealnya kebetulan rumah saya dekat dengan rumah ortu, dan ortu tinggal ibu jadi butuh yang nemenin dan nemenin itu tidak cukup satu anak. Jadi program kita sering terganggu kalau anak sudah harus nginep di rumah neneknya. Kak, itu ya sebuah kondisi tidak ideal yang dibagikan oleh Kak Indah. Terima kasih Kak Indah sudah berbagi. Nah, kita ke Kak Miki dulu deh. Kak Miki, kalau Kak Miki apa ya Kak, yang dampaknya apa sih Kak kalau Kak Miki sekeluarga dan bagaimana Kak Miki menyiasatinya itu? Dampaknya itu saya waktu di Jepang kan jarang banget terima tamu dadakan ya Mas Andik ya. Waktu di Indonesia kan saya kaget ya, tamu itu kan dadakan yang nggak ada SMS, ujuk-ujuk kumun-kumun yang di depan rumah kan ya sebel ya. Memang ada tukang tamu dadakan keliling kan? Oh bukan, itu tahu ya. Iya, jadinya ya otomatis yang berdampak banget itu kerasa banget adalah emosi saya. Karena kegiatan saya itu banyak yang nggak berjalan sesuai harapan, sayanya jadi budrek ya kan. Nah, terus gimana solusinya? Ya saya menenangkan diri.
Nah, itulah akhirnya muncul action minimal itu, baik untuk saya maupun untuk anak-anak gitu. Sip. Jadi kalau Kak Miki menyiasatinya dengan action minimal. Seperti ini terkait dengan pertanyaan pematik selanjutnya ya Kak Miki ya. Silakan kita Iya, langsung aja Kak benar. ke pertanyaan pematik Oke, yang selanjutnya. lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Apakah orang tua memiliki kegiatan minimal yang berkaitan dengan dirinya saat berada di kondisi tidak ideal? Oke, sekarang kita langsung masuk ke solusi praktis gitu ya. Buat Oke. teman-teman yang mungkin tadi sudah berbagi tentang kondisi tidak idealnya seperti apa, lalu dampaknya ke anak-anak seperti apa, lalu apakah ada action minimal, hal yang sederhana, yang kecil, yang tadinya kalau misalnya maksimal itu 10 gitu ya, atau optimal itu 10, tapi karena kondisi yang tidak ideal, ya udah deh setengah aja nggak apa-apa deh gitu. Yang penting udah ada yang dilakukan action minimalnya atau 1 atau 2 gitu ya. Nah, silakan teman-teman ada yang mau berbagi mungkin mengenai action minimal apa yang sahabat semua lakukan ketika kondisi ideal itu tidak terjadi. Ketika ada yang sakit, ketika kemudian ada tamu tadi ya, nanti kita tanya lagi ke Kak Miki, kalau lagi ada tamu datang, terus anak-anak dikasih action minimal apa nih Kak? Nah, nanti kita tanya ke Kak Miki. Tapi sebelum kita ke teman-teman yang lain dulu yang mungkin sudah berbagi juga boleh. Jadi setelah kondisi ideal, tidak idealnya terjadi, terus kondisi action minimalnya apa? Silakan teman-teman semua. Action minimal yang untuk orang tua ya Mas Andit ya. Ya. Kalau yang untuk anak ke pertanyaan berikutnya. Oh, oke. Yang sekarang untuk orang tua dulu. Oke, kalau gitu coba kita minta Kak Miki mungkin memberikan sedikit ilustrasi jawabannya. Jadi kalau misalnya action minimal untuk orang tua itu seperti apa Kak? Misalnya contohnya. Oke, action minimal untuk orang tua kalau untuk saya itu 1, saya baca Quran itu aja. Nah, itu yang action minimal yang saya pegang karena habis itu saya ngerasa tenang jadinya enak gitu megang anak-anak, enak megang enak, nemuin tamu juga enak. Oke. Begitu ya. Jadi itu adalah action minimalnya Kak Miki, membaca Quran langsung kemudian hati tenang terus semuanya tiba-tiba langsung jadi bisa lebih terkendali gitu ya Kak ya, langsung bisa diterima dikelola gitu ya Kak. Luar biasa. Oke. Ini next kita ada Kak Nelly nih, silakan Kak Nelly. Action minimal apa yang Kak Nelly lakukan ketika kondisi demi kondisi itu terjadi? Apa action minimal buat kakak sebagai orang tua terlebih dahulu untuk bisa melewati atau mengatasi kondisi tersebut? Silakan. Oke, kembali lagi dengan saya ya teman-teman. Ya. Nah, ketika kondisi tidak ideal itu terjadi pada saya, tentu yang harus diselamatkan adalah kita dulu ya. Kita dulu. Nah, akhirnya saya gitu ya, pertama yang dilakukan adalah menerima kondisi gitu. Menerima kondisi ya mau gimana lagi musimnya yang kata Mbak Lala ya kita kan musimnya sedang begitu ya, sedang dalam mode survival ya kita terima dulu gitu kan. Nah, udah diterima selama perjalanan itu yang bikin saya hatinya tenang itu adalah saya udah harus punya rencana gitu ya, punya catatan rencana itu kita to-do-nya 1 bulan ini kita mau apa gitu. Kalau udah ada itu saya udah tenang gitu menjalani hari gitu. Jadi anak-anak tinggal ditawarkan ke anak-anak mau melakukan apa hari ini loh kamu udah mengajukan mau kegiatan ini gitu. Nah, udah kayak gitu ya udahlah aman gitu. Selama pengalaman itu ya. Oke, terima kasih Kak Nelly. Jadi Kak Nelly membuat semacam daftar koleksi aktivitas gitu ya. Pokoknya aduh ada lagi kusutnya supaya kemudian aman buat Kak Nelly-nya juga. Pokoknya teman-teman lagi ada anak-anak ini nih ya yang kemudian bisa kalian kerjakan gitu. Nah, silahkan coba apa yang bisa dipilihkan. Oke, terima kasih Kak Nelly sudah berbagi tipsnya. Mungkin bisa jadi sebuah tips juga. Iya juga ya kalau kita lagi bingung itu apa yang bisa lakukan ternyata menuliskan apa yang direncanakan itu bisa membantu. Oke, next kita ada Kak Catur. Silakan Kak Catur. Apa yang Kak Catur lakukan action minimal bagi orang tua untuk ketika menghadapi kondisi tidak ideal? Silakan Kak. Ya, yang pasti sebelumnya kita memang punya agenda rutin ya. Jadi sebelum kejadian sudah punya stok juga gitu. Jadi bukan saya nggak tahu ya bahasa action minimal, saya sebetulnya baru tahu istilahnya. Tapi paling tidak yang jadi pegangan. Jadi meskipun kita emosinya
terpancing tapi nggak sampai tersulut banget gitu ya. Terus kalau misalnya ada kejadian yang memang di luar kuasa kita, kita nggak jatuh-jatuh banget gitu. Nah itu memang karena punya kegiatan rutin gitu. Di pagi itu yang pasti pegangan saya gitu ada doa dan zikir pagi dan sore, dan selalu rutin ada kajian pagi, Kak. Jadi kan waktu itu ada tuh ya salah satu pegangan orang tua yang juga pernah disampaikan Mas Arda, orang tua belajar dulu tuh, entah dengarkan podcast atau apalah gitu ya. Nah itu saya rutinkan itu juga di setiap pagi gitu. Sebelum ngapain itu dengar ada kajian pagi. Oke, terima kasih Kak Catur. Jadi morning routine ini atau kegiatan yang dilakukan secara rutin di pagi hari ini membantu ya Kak untuk kemudian melewati masa-masa yang sedang tidak ideal gitu ya Kak. Terima kasih Kak Catur sudah berbagi tentang pola kesehariannya. Nah, ini bisa jadi tips ya buat teman-teman ya. Oh iya juga ya, mungkin kita perlu punya hal rutin di pagi hari yang bisa dilakukan untuk kemudian bisa membuat keseharian lebih asik. Ini kita ada Kak Aiza dan dan Sabita. Ini nama ibunya apa nama anaknya? Oke, zikir pagi petang atau salah satunya merupakan action minimal. Mantap Kak. Lalu dari Kak Lulu, self talk atau diskusi sama suami itu paling minimal bagi saya. Minimal melepas energi negatif. Oh, jadi energi negatifnya dilepaskan dulu ya Kak ke Kak suaminya gitu ya sih, mantap. Lalu kemudian dari Kak Vera, action minimal yang bisa saya lakukan adalah mandi. Ya, siapa tahu ini juga merupakan action minimal yang sangat bermanfaat. Begitu mandi seger, ternyata semuanya jadi bisa lebih terkendali gitu ya Kak. Karena harus segera menyadarkan diri, siapkan backup plan, dan yang bisa dilakukan ke anak-anak minimal harus menyiapkan makanan, masak sendiri buat anak-anak. Oke, dari Kak Leni, self talk dengan suami, sholat malam sambil nangis-nangis, zikir, main ke pantai. Ini rezeki banget nih kalau bisa main ke pantai, jangan-jangan rumahnya dekat pantai ya, karena di Pangandaran ya Kak Leni ya. Lalu kemudian bisa tur tiap minggu, coba rumah makan yang beda-beda. Ini seru ini. Tipsnya boleh dicatat ya teman-teman. Kalau dari Kak Elsa, action minimal saya senyum sadar, nafas sadar, dan istighfar minimal 10 kali. Lalu ada Kak Jet, action minimalnya ngaji, curi waktu, nulis dan baca buku. Mencuri waktunya nulis, mantap ini Kak Jet ya. Lalu kemudian aku suka naruh buku di ruang tengah satu, di dapur satu, di tas satu, di kamar satu buat curi waktu me time. Jadi begitu pengen nulis semua fasilitas tersedia di mana-mana ya Kak Jet ya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Kita bisa masuk nih Kak Miki melangkah ke pertanyaan pemantik yang selanjutnya. Silakan Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kalau tadi itu action minimal ke kita orang tuanya, selanjutnya action minimal ke anaknya nih. Kalau berada di kondisi tidak ideal, misalkan saja nih, kalau kami ya, jadi action minimalnya itu anak-anak itu sore. Jadi ini memang saya barengkan dengan kegiatan sore ya, adalah beresi mainan sama beresi tempat tidur. Jadi sebelum tidur itu rumah bersih. Oke, gitu. jadi mau ada tamu kek, nggak ada tamu kek, alhamdulillah dikondisikan bisa bersih. Gitu. Oke, dan itu dilakukan bersama anak-anak ya Kak Miki? Iya, biar ibunya nggak budrek, anak-anak juga habit trainingnya jalan. Dan walaupun usia dini sudah bisa ya Kak, diajak membantu untuk rapi-rapi tempat tidur gitu ya? Bisa, alhamdulillah. Asik, mantap. Oke, itu dari Kak Miki tadi action minimalnya buat anak-anaknya merapikan tempat tidur sehingga apapun yang terjadi hari ini setidaknya rumah tempat tidur dalam keadaan bersih. Dan itu adalah action minimal di keluarga Kak Miki. Silakan teman-teman semua. Ada yang mau berbagi mengenai action minimal yang dilakukan bersama anak atau bagi anaknya untuk kemudian bisa melalui kondisi-kondisi tidak ideal dengan baik di dalam keseharian. Silakan yang mau berbagi bisa dituliskan di kolom chatting atau langsung raise hand saja kalau mau berbagi tentang action minimal terhadap anak-anaknya. Ini Kaneli sudah menuliskan action minimal anak-anak adalah mandi dan sarapan. Habis itu bebas. Wah, luar biasa ya. Yang penting pokoknya mandi dulu, sudah makan, habis itu bebas ya. Jadi melepaskan jadwal dan target begitu ya Kak Nelly ya, ketika kemudian
kondisi lagi tidak ideal, sedang terjadi ke hal-hal yang tidak bisa dikontrol dan sebagainya. Yang penting anak-anak sudah sarapan. Oke, terima kasih Kak Nelly. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau berbagi mungkin kondisi ketika kondisi tidak ideal datang, action minimal bersama anak atau apa yang anak lakukan yang Kakak arahkan untuk kemudian dilakukan dalam kondisi yang tidak ideal seperti itu. Jadi kalau misalnya ideal semua agenda atau jadwal belajarnya terpenuhi, tetapi ketika terjadi ketidakidealan, apa yang teman-teman lakukan bersama anaknya? Silakan. Untuk bisa kita berbagi, dituliskan di kolom chatting atau kemudian juga bisa raise hand mengenai kondisi yang tidak ideal. Oke, silakan. Kalau masih belum ada juga, berarti mungkin kita silakan ya teman-teman yang mungkin lagi menuliskan juga boleh disampaikan saja. Kita mungkin juga, ini ada Kak Vera sudah menuliskan juga minimal makan 3 kali sehari. Jadi action minimalnya anak-anak yang penting makan terpenuhi ya Kak Vera ya. Jadi tercukupi dimanapun dan kapanpun plus jalan pagi. Wih, keren ini kondisi minimalnya jalan pagi. Mantap. Oke, kita bisa masuk ke Miki mungkin ke pertanyaan pemantik yang berikutnya sambil menunggu teman-teman yang lain berbagi. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman. Ya. Apakah orang tua bisa mengenali pola kegiatan hariannya lalu mengintegrasikan pola kegiatan anak ke dalam kegiatan orang tua? Nah, misalnya gini, kalau kami nih sekarang ya, kegiatannya itu pagi sebelum duhur, sebelum makan siang itu adalah kegiatan domestik. Masak, bersih-bersih itu adalah kegiatan saya ya. Jadi saya optimalkan anak-anak saya ajak juga gitu. Plus main keluar karena saya kan perlu membersihkan depan, jadi anak-anak sekalian saya angkut sama berkebun. Nah, itu jadi dioptimalkan pas pagi hari. Nah, itu kalau di keluarga saya. Jadi ada pola seperti itu ya Kak. Jadi pagi keluar, ambil kakak bersih-bersih, anak-anak masak, bersih-bersih rumah, ngepel. Oke, itu kondisi yang sangat minimal karena itu adalah bagian dari keseharian ya Kak, yang kemudian bukan bagian dari katakanlah jadwal belajar, mungkin mewarnai juga, bukan kayak pola kalau Mas Andi. Ya. Jadi pola kami sekarang seperti itu. Pagi adalah untuk kegiatan domestik, bahasa kerennya itu life skill. Nah, siangnya itu baru anak-anak misalnya mau gambar kek, mau berhitung kek atau apa kek gitu. Ya. Jadi ada pola kesehariannya yang sudah dikenali. Silakan teman-teman semua, ada yang mau ikut berbagi lagi mengenai apa yang menjadi pola kesehariannya teman-teman bersama anak-anak usia dininya yang dilakukan setiap hari, karena kan anak usia dini itu cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi mereka belum bisa diajak untuk punya jadwal gitu ya Kak. Ketika masuk usia sekolah, maka agenda membuat jadwal adalah bisa jadi menjadi bagian dari agenda keseharian. Tapi ketika anak usia dini, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, teman-teman ada yang mungkin bisa berbagi atau mau berbagi apa yang menjadi pola kesehariannya teman-teman yang diikuti oleh anak usia dininya dan menjadi pola minimal keseharian yang dilakukan. Ada Kak Jit lagi bersama kita. Silakan Kak Jit. Gimana pola keseharian? Sebenarnya sih kita memang belum terpola sekali kan Mas Andit, jadi memang masih mencari gitu ya. Nah, kendalanya nih anak kami tipe yang nggak suka straightforward gitu. Ayo olahraga gitu, nggak akan kayak gitu kan ya. Terus ayo bersih itu udah deh di-ignore gitu. Tapi kalau kita kan ada kata-kata orang bijak ya. If you can beat them, join them gitu kan. Nah, jadi kami berusaha mencoba pakai pola-pola imajinatif yang dia suka gitu. Jadi kayak dia punya boneka mama beruang gitu. Jadi kami gunakanlah itu jadi sebuah tools untuk kami berbicara dengan anak gitu. Jadi kami mengajak si anak ini olahraga, kita ini yuk ke hutan senam karena hari ini perjalanan si mama beruang adalah berjalan ke hutan senam gitu kan. Nah, dengan hutan senam itu kita mendemonstrasikanlah semua adegan senam yang dia bisa rancang sendiri gitu, dan itu sungguh-sungguh dinikmati gitu, dan benar-benar sampai dia bergerak semua sampai suatu saat dia tanya,
Mama sebenarnya hutan senam ini di mana sih? Aku pengen ke sana gitu. Jadi benar-benar itu terasa nyata gitu karena dia sangat menikmati episode mambru-mambruan ini gitu, mama beruang ini dan benar-benar yang kayak suatu hari dia nggak ingin bergerak sambil berdiri gitu. Oke, kita coba si mama beruang sedang di bus gitu. Jadi kita coba adegan senam sambil duduk gitu. Dan itu ternyata juga bisa kita lakukan dan kita modifikasi dengan cara yang bisa imajinatif tadi gitu, dan itu bisa kita bikin senam sup, senam gado-gado dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak hal-hal seru yang ternyata bisa kita explore dengan state of mind-nya, nggak kita sebagai orang dewasa yang mengajak yuk olahraga lari gitu kan, kayaknya standar sekali gitu ya, atau yuk jalan pagi gitu. Jadi kalau memang jadi bisa pakai pola yang si anak ini sungguh kenali dan tokoh-tokoh yang dia kenali gitu kan. Nah terus dan dia juga antara dua gitu, antara satu yang imajinatif sekali atau dia senang sekali perginya ke alam gitu. Jadi beneran kalau dia diajak jalan kaki ke curug dia kuat, tapi kalau kita yuk kita keluar yuk kemana jalan-jalan keliling kompleks itu kayaknya nggak menjual gitu. Tidak menarik ya. Iya, jadi kompleks ya. Iya, jadi ada hal-hal yang perlu kita coba jalan menggunakan imajinasi yang jadinya lebih menarik kayak gitu, Mas Andit. Oke, terima kasih Kak Jet. Terus dulu dong buat Kak Jet. Silakan teman-teman ada tips menarik tuh ya dari Kak Jet. Jadi bukan memberikan instruksi atau petunjuk dari apa yang menurut kita benar atau baik, tapi kemudian kita mengenali apa yang menjadi polanya anak-anak, apa yang menjadi hal yang menarik, interest dia, dan kita masuk ke dalam imajinasinya, menggunakan figur-figur yang mungkin lebih relate dengan anak-anak gitu ya, seperti tadi ada mama beruang dan hal-hal yang seperti imajinatif dan sebagainya. Ternyata itu di keluarganya Kak Jet works. Nah, siapa tahu di keluarga teman-teman juga bisa berhasil ya. Kita bacakan dulu sebentar ya Kak Miki ya di kolom chat ini ada dari Kak Lulu. Wah, Kak Lulu sama Kak Maharani ini janjian ya chattingnya ya, sama-sama minimal ngobrol sebelum tidur hari ini ngapain aja, mantap. Lalu dari Kak Aziza, action minimal anak-anak mereka sendiri yang milih, oke. Nah, Bunda hanya kasih target menyelesaikan 2 checklist. Nah, ini ya minimalnya Kak Aziza memberikan 2 checklist dan dari sekian checklist yang mereka punya. Jadi ketika kondisi tidak ideal, kita punya beberapa checklist, minimal 2 ini deh yang dikerjakan. Mungkin nanti Kak Aziza bisa minta tolong mendetilkan checklistnya apa biasanya Kak yang 2 minimal ini Kak. Jadi biar mungkin teman-teman jadi bisa punya bayangan kalau di keluarganya Kak Aziza ini anak-anaknya 2 checklist minimalnya apa sih biasanya? Apakah mereka random memilih atau dari semua pilihan secara umumnya mereka biasanya memilih 2-nya tuh apa? Gitu ya Kak Aziza, supaya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang di sini. Terus kata Kak Catur juga sama Kak Miki yang 2 tahun ikut jemur pakaian. Ya, itu sudah menjadi pola ya Kak Catur ya untuk kemudian berkegiatan bersama anak. Lalu kemudian Kak Vera ikut masak, Kak Catur juga saat masak ikut mengenal bahan makanan, nambah kosakata. Jadi sebuah metode belajar yang dilakukan di dalam keseharian gitu ya, sambil masak sambil menambah kosakata, mantap. Lalu kemudian dari Kak Catur juga saat saya belajar, anak ikutan pegang alat tulis, gunting dan tempel. Jadi apa yang dilakukan orang tua, udah anak ikut belajar dengan apa yang orang tua lakukan gitu ya Kak Catur ya. Ada dari Aizah juga, Kak Aizah ya, mudah-mudahan benar namanya kalau saya nggak salah. Orang tua menulis list hari ini, ternyata anak-anak ikut mengambil buku, ikut menjurnal. Jadi mengikuti ya apa yang kemudian dilakukan oleh orang tuanya. Wah, ini ada Kak Yanti nih yang mau ikut berbagi nih. Silakan Kak Yanti, sebutkan usia dan domisili, usia anaknya dan domisilinya di mana. Silakan Kak. Oh, nggak jadi atau kepencet mungkin? Oke, terima kasih. Nggak apa-apa Kak Yanti. Kira tadi mau ikut berbagi. Oke, next. Sebenarnya kita sudah bisa masuk lagi Kak Miki ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi pola bersama anak-anak usia dininya. Kita masih punya pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak. Masih di mute Kak Miki. Mohon maaf. Iya, silakan. Oh iya, mohon maaf. Pertanyaan terakhir nih Mas Andit. Oke. Oke. Apakah keluarga memiliki budaya tertentu yang mempermudah proses homeschooling? Nah, misalnya saja kalau maaf ya, kalau di keluarganya Mbak Lala itu kan ada keruntelan ya sebagai refleksi gitu kan. Terus ada sarapan, komunikasi ya, iya benar. Terus sarapan bersama itu ibaratnya bel sekolah gitu kan, kalau di sekolah gitu kan. Apakah mungkin teman-teman ada tuh? Kalau kami kegiatannya itu
yang spesifik itu seperti Mbak Lala, untungnya masih belum ada Mas Andi. Tapi kegiatannya itu ini ya, jadi pada waktu kami bersama gitu ya, saya bersama sama anak-anak itu, nah di situ itu banyak ini ya, jadi pintu gerbang untuk komunikasi kepada mereka. Gitu. Kapan itu Kak biasanya waktu bersama anak kami itu biasanya? Waktunya, jadi saya sama anak itu punya waktu minimal 15 menit ya per anak gitu kan. Nah pada waktu momen itu saya benar-benar mengeksplor dia. Tapi waktunya memang nggak bisa diprediksi Mas Wahyu. Tapi diniatkan ya Kak, siang. waktu Iya, sehari tapi ya. Memang biasanya sih siang. Pada saat adik bayi sedang tidur mungkin atau sudah selesai dengan apa? Sudah selesai dengan urusan domestik. Kemudian pas kalau misalkan sama si Akar itu pada waktu dia gambar. Kalau pada waktu Madinah itu pada waktu pegang buku, bacain buku itu. Luar biasa. Jadi itu budaya yang sedang kami jalankan ya Kak. Jadi 15 menit per hari per anak dialokasikan untuk kemudian menemani proses keseharian anak di dalam proses homeschooling anak usia dininya. Terima kasih Kak Miki sudah berbagi. Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi tentang ada budaya apa di keluarga atau sedang membangun apa di keluarga sehingga kemudian bisa mendukung dalam proses homeschooling anak usia dininya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi sedang membangun budaya apa di dalam keseharian. Jadi ada pola, ada budaya gitu ya. Jadi pola itu mungkin sesuatu yang sedang dicari bentuknya, tapi budaya itu bisa jadi sesuatu yang memang sudah ada di keluarga dan ternyata itu sangat mendukung di dalam proses homeschooling. Ada Kak Nelly yang mau berbagi. Silakan Kak Nelly. Gimana Kak? Budaya apa Kak di dalam keseharian yang mendukung dalam proses homeschooling? Silakan. Saat ini kami masih terus berusaha membangun. Jadi setiap pagi kan ya sambil sarapan itu sambil menanyakan bagaimana tidurnya semalam gitu kan. Semalam tidur apa gitu kan. Nah, habis itu setelah itu ya nanti panjang lebar itu ngobrol dari nanya itu aja gitu. Sambil sarapan, habis itu baru ditanya, kamu punya rencana apa hari ini gitu kan. Nanti setelah pas makan siangnya, begitu lagi, tadi hari ini sudah apa aja gitu kan. Nanti malamnya juga sama makan malamnya. Nah, ada satu lagi yang sedang kami berusaha untuk tidak lepas itu adalah saat maghrib gitu ya, maghrib pokoknya dari jam 6 sampai jam 8 malam itu sholat maghrib, zikir gitu kan bareng-bareng ya, walaupun anak-anak masih ya berlarian kemana-mana, kita doang yang zikir gitu kan, tapi ya tetap kami coba usahakan untuk anak-anak tetap dalam satu ruangan di situ gitu ya, mengaji terus sholat isya itu pokoknya jangan sampai berdiri lagi, jangan keluar lagi sampai isya gitu. Itu Kak. Terus ada budaya yang kami bangun juga adalah mengenali hari-hari spesial dari masing-masing anggota keluarga. Misalnya saat ayahnya ulang tahun gitu kan. Nah, maka kita nanti sama-sama jadi project tuh. Kira-kira apa yang akan kita berikan ke ayah gitu kan. Kita mau buat ngasih apa ke adik, ke mamahnya gitu kan. Nah, sampai kalau tahun kemarin itu Zaina itu sudah bisa membuat surat sendiri gitu, walaupun cuma ya gambar heart gitu ya, gambar heart sama tulisan gitu kan. Ini buat mama pas saya ulang tahun kayak gitu. Wah, luar biasa itu, menggetarkan hati. Luar biasa. Apa budaya-budaya yang dibangun ketika ada buahnya ya Kak ya. Ketika muncul dalam kondisi yang tidak terfikirkan, tiba-tiba dia muncul, itu membahagiakan ya Kak ya, Kaneli ya. Terima kasih sudah berbagi Kaneli. Plus dulu dong buat Kaneli dengan cerita budaya kesehariannya. Silakan teman-teman, ada yang mungkin mau ikut berbagi lagi budaya apa yang sedang dibangun yang kemudian, atau mungkin budaya apa yang di keluarganya sudah ada dan ternyata itu wah cocok banget nih di dalam proses homeschooling khususnya anak usia dini yang sedang dijalani. Nah, kita ke Kak Aziza dulu, tadi mungkin merespon apa yang tadi saya tanyakan bahwa checklist minimal yang dipilih anak-anak biasanya malah urusan domestik pilihan mereka sendiri. Seperti hari ini bersih-bersih kamar mandi dan cuci baju sendiri. Itu jadi dua checklist minimal yang suka mereka pilih ya Kak Aziza ya. Terima kasih sudah berbagi.
Lalu dari Kak Lulu sama kayak Kak Nelly, ngaji sama-sama antara maghrib menunggu isya, jadi sholat berjamaah sekeluarga. Dan itu adalah sebuah budaya yang sangat luar biasa ya Kak Lulu ya, sholat berjamaah, lalu kemudian ada ngaji bersama-sama, itu bisa jadi momen buat ngobrol, buat menjalin bonding, buat bertanya apa yang sedang dilakukan, refleksi dan sebagainya. Keren Kak Lulu. Lalu kemudian ada Kak Catur, budaya kami untuk yang HSUD mendengarkan cerita keseruan, kesedihan, keributan anak 4 tahun dan 2 tahun. Nah, ini biasanya di momen-momen seperti apa nih Kak Catur? Coba nanti dituliskan ya. Biasanya momen dengerin ngobrolnya itu pas kapan sih gitu? Apakah seperti Kak Nelly, seperti Kak Miki, tidak ada waktu khusus, tetapi memang dialokasikan pokoknya ada momen 15 menit bersama anak-anaknya. Nah, coba mungkin Kak Catur bisa mendetilkan apa yang menjadi keseharian bersama anak-anaknya. Nah, ini ada Kak Jet lagi. Silakan Kak Jet. Budaya apa yang mendukung di dalam proses homeschooling anak usia dininya? Silakan. Budaya yang kami bangun sih sesungguhnya dimulai dengan ada ketemu kecoa di rumah ya. Oke. Terus jadi dengan itu jadi kami harus jadi sebuah awareness untuk oke, harus beres-beres sebelum tidur gitu. Jadi semua beres gitu. Jadi siapa yang paling gemes sama kecoa di rumah Kak Jet? Yang paling suka atau yang paling takut? Yang paling suka siapa, Pak? Iya, bapaknya paling deg-degan. Oke, jadi itu sebagai pertanda. Oke, waktu kita bersih-bersih. Iya. Jadi bukan hanya cuci piring saja, jadi benar-benar ada harus yang nyapu, harus ada yang ngepel, harus ada yang cuci piring. Nah, itu jadi satu budaya yang sebelum tidur. Terus kedua, kalau dulu bapaknya waktu pas si anaknya masih kecil, dia suka pakai bahasa yang paling sederhana. Hari ini gimana? Checklist nggak? Gitu. Maksudnya checklist oke nggak gitu hari ini gitu. Jadi begitu semakin membesar dia udah semakin bisa menceritakan tadi apa yang disukain, apa yang nggak disukain gitu. Nah, terus ada budaya baru lagi yang kami coba bangun adalah menghargai pertanyaan, Kak. Jadi kita tuh mengumpulkan pertanyaan gitu. Pertamanya gara-gara tentu saja si anak ini suka bertanya kan, sehari bisa bertanya berapa kali gitu. Dan itu akhirnya pertanyaannya kita kumpulkan. Kalau kita lagi di jalan kita akan rekam gitu. Entah jadi voice note kah, atau jadi podcast kah, atau jadi apa gitu. Jadi pokoknya kita akan catat gitu. Kalau sedang di rumah ya kita bisa mencatat, dan ini juga sebagian kami catat dan taruh di dinding gitu. Jadi untuk kita sama-sama jadi nanti entah jadi project kah, atau kita mau bikin eksperimen dan lain sebagainya. Jadi adalah menghargai pertanyaan gitu, sesederhana apapun gitu, serumit atau apapun, atau mungkin nggak dalam kapasitas kita. Apapun. Iya, betul. Jadi semuanya kita coba tempel, sajikan kalau emang bisa, atau kalau enggak ya itu tadi kita simpan, minimal kita catat. Dan kadang anaknya sendiri juga yang udah dicatat belum, nanti lupa. Keren. Ya kayak gitu. Terima kasih Kak Jet. Iya, sama-sama. Ini adalah sebuah poin yang menarik ya dari Kak Jet ya, karena bisa jadi di anak usia dini itu mereka mungkin juga belum mengenal apa itu realitas dan apa itu keabsurdan gitu. Pokoknya buat mereka mereka bingung, mereka tanya aja gitu, dan menghargai pertanyaan, mengumpulkan pertanyaan, dan kemudian mungkin suatu hari menjadi bagian dari proyek yang dibahas, itu adalah sebuah hal yang luar biasa, bisa diambil ya buat teman-teman semua yang mungkin sedang punya anak usia dini dan lagi senang-senang yang nanya. Udah ditangkap aja deh semua pertanyaannya, siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, kita ke kolom chatting dulu. Di sini sudah ada beberapa sudah berbagi. Ada kalau dari Kak Ari Ningsih, sarapan bareng sama cuci piring setelah makan. Ya, itu menjadi sebuah pola yang bersama-sama ya Kak Ari ya. Lalu dari Kak Vera, ada masak bareng. Biasanya anak-anak ikut potong sayur. Dan setiap pagi setelah sarapan, kerjaan rumah sudah selesai, bersama anak-anak harus keluar rumah biar bergerak dan kena matahari langsung. Terima kasih Kak Vera. Lalu dari Kak Catur lagi, biasanya pas habis mandi sore atau makan malam atau menjelang tidur, sedapatnya momen bisa ngobrol nyaman. Jadi memang seperti Kak Miki tadi ya, tidak ditentukan kapan momennya, tapi begitu dapat momennya, mendengarkan ya apa yang kemudian sedang ingin disampaikan oleh anak-anak usia dininya. Wah, tidak terasa Kak Miki sudah 8:30 lewat ini. Wah, luar biasa. Terima kasih teman-teman buat kebersamaannya. Silakan mungkin Kak Miki ada yang mau disimpulkan dari apa yang sudah kita bahas bersama setelah Kak Miki mendengarkan respon dari teman-teman semua. Silakan. Iya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berbagi. Mungkin yang masih malu-malu masih bisa kok berbagi, seperti nulis di status, kemudian di tag gitu nanti Rumah Inspirasi. Seneng banget ya Mas Andit ya Mbak Lala ya. Nah, itu nanti bisa nyusul kok. Nah, yang bisa
kita tarik kesimpulan di sini itu sebenarnya kita manajemen keseharian itu memang luas banget ya ruang lingkupnya. Tapi kita juga perlu pahami bahwa memang kondisi rumah itu sangat jauh berbeda dengan kondisi di sekolah, ya kan? Nah, banyak sekali kondisi tidak ideal yang terjadi. Jadi memang penting bagi kita untuk mengenali kondisi seperti apa sih, kondisi nggak ideal seperti apa sih, biar kita juga selain tenang, kita punya alternatif kegiatan yang nggak bikin budrek gitu kan ya, yang nggak bikin budrek tapi tujuan kita juga tetap tercapai gitu, seperti itu. Dan jangan lupa juga, mari kita sama-sama mengenali pola kegiatan kita gitu, karena kalau kita udah dapet nanti insya Allah untuk menanamkan ke anak-anak gitu ya, untuk mengenali pola anak-anak pun jadi lebih gampang gitu Mas Andit. Terima Dan kasih. jangan lupa ya, buka itu materi di manajemen keseharian. Betul. Di situ juga ada tips. Tips buat orang tua ya khususnya ya, Iya, supaya benar, orang tuanya terpenuhi dulu sumber energinya, ketika ada kondisi yang tidak ideal terjadi, mudah-mudahan tetap bisa dijawab dengan baik-baik saja. Jadi sebelum kita tutup, saya bacakan sedikit dulu dari Kak Leni, gaya di keluarganya. Keluarga kami 2 atau 3 bulan sekali pergi menengok orang tua di Demak, Jawa Tengah. Perjalanan dari Pangandaran ditempuh kurang lebih 8 jam dengan mobil pribadi melewati beberapa kota. Jadi pengalaman anak-anak saat melewati kota-kota, bisa melewati Wonosobo, ada gunung, di jalan kami membahas tentang gunung, nginep di Magelang, kami main ke Borobudur, main ke rumah saudara yang petani, bebasin mereka main sama kambing. Wah, ini sebuah budaya yang buat sebagian orang sangat mewah sekali ya, Kak. Bisa kemudian masih bisa main bebas sama kambing dan sebagainya. Terima kasih Kak Leni sudah berbagi, dan aplaus dulu dong buat teman-teman semua yang sudah hadir. Masih ada sekitar tadi 50 partisipan, sudah berkurang 1 sekarang sudah hadir. Dan silakan yang mau kita foto bersama, silakan dibuka kameranya, dan sambil menunggu kamera dibuka, mari kita ke Mbak Lala sebentar. Ini gimana Mbak Lala mendengar respon dari teman-teman yang anak usia dini? Apakah ada deja vu atau flashback ketika masa-masa Mbak Lala mungkin pernah mengalami kondisi tidak ideal saat anaknya usia dini dan sebagainya? Mungkin ada yang mau dibagikan nggak Mbak Lala sambil menunggu teman-teman membuka kamera? Iya, selamat malam teman-teman. Kak Miki, terima kasih sharingnya. Kak Nelly, Kak Jade, semua teman-teman yang sudah sharing tadi. Ada Kak Catur juga ya. Ya memang usia dini itu masa yang paling indah. Apa ya, dia kalau dari sisi energi itu paling berat kalau buat saya pada saat anak usia dini. Apalagi kalau pas kita punya anak usia dini, terus udah ada kakaknya yang lagi semangat-semangatnya, itu paduan antara capek dan rasa bersalah ya Kak Nelly. Karena kakaknya lagi semangat. Tapi juga lagi ngalamin itu tuh Mbak Lala. Betul, itu kebayang banget Kak Nelly. Tapi ibaratnya ketika itu berlalu, ya itu jadi kita bisa bilang, oh itu kenangan indah. Tapi ya pada saat ngejalaninnya ya selamat teman-teman. Mudah-mudahan Kak Nelly tadi ya. Iya, mudah-mudahan kalau Kak Nelly gitu ya, Kak Miki dan teman-teman lain merasa tidak menjalani ini sendirian, bahwa maksudnya temennya banyak, secara hati lebih enteng. Jadi kadang-kadang kan itu adanya di hati ya, pada saat kita berat gitu rasanya kan di hati, tapi begitu tahu oh ini kita nggak sendirian gitu. Mudah-mudahan secara hati lebih enteng, ada tempat curhat gitu, dan ya bisa dijalani. Karena ini nggak bisa dipercepat juga kan. Ya tapi gitu. Kalau cepat-cepat malah kaget, ya aku udah gede aja sih anaknya gitu. Iya, nanti kalau iya, nah, tapi memang gitu sih. Ya. Jadi teman-teman stok sabarnya memang perlu banyak-banyak. Dan sebagaimana tadi Kak Miki bilang, Kak Miki udah pilihin itu ada podcast tips-tips ya Kak Miki ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, ada di ruang kelas. Gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Lala sudah ikut berbagi dan meramaikan di malam hari ini. Tapi sebelum saya foto, saya mau menyapa dulu nih ke Kak Hendra nih. Halo Kak Hendra. Gimana? Aman? Terkendali? Dapat banyak tips menarik dari para ibu-ibu di sini? Karena kalau di forum usia dini ada bapak-bapak itu, wah, spesial ya Kak Andit? Spesial banget, karena saya nggak sendirian jadinya.
Oke, terima kasih Kak Indra. Mudah-mudahan nanti di next pertemuan bisa ikutan sharing ya, apa yang kemudian dialami keseharian, apalagi biasanya dari sisi bapak-bapak kadang-kadang ada hal-hal yang lebih berbeda gitu ya dari kesan-kesan yang disampaikan. Terima kasih teman-teman semua, saya foto dulu. Ini benar ya, cuma kita berdelapan ya, 8 plus. Kita foto dulu, 3, 2, 1. Cekrek. Cek. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya di Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini di edisi hari ini tanggal 24 Februari 2023, dan mengingatkan kembali bahwa di setiap awal minggu akan ada Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah, dan kemudian di awal bulan ada Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah, dan kemudian di akhir bulannya akan ada homeschooling usia dini. Dan karena bulan depan sudah memasuki momen-momen bulan Ramadan, sehingga mungkin nanti akan ada penyesuaian jadwal untuk beberapa pertemuan Rumah Inspirasi. Jadi pastikan teman-teman cek terus ya ruang member Rumah Inspirasi, terutama ketika sudah berganti bulan, untuk melihat jadwal-jadwalnya. Biasanya webinar-webinar atau ruang berbagi yang diadakan di malam hari akan digeser ke siang, ya, di momen-momen sekitar jam 1 atau jam 2, agar teman-teman kita tetap bisa berbagi, ilmu-ilmu tetap bisa kita diskusikan bersama, namun juga teman-teman juga tetap bisa melakukan momen-momen bersama keluarga di bulan Ramadan. Jadi kita tidak akan mengambil waktu webinar di waktu malam, tentu teman-teman yang muslim ada taraweh dan sebagainya, tentu kita berikan sangat kita hargai, sehingga momen-momen webinar Rumah Inspirasi di bulan Maret dan April akan ada banyak yang digeser ke waktu siang. Jadi pastikan teman-teman semua yang ingin tahu jadwalnya Rumah Inspirasi untuk segera cek terus di ruang member, akan ada acaranya seperti apa di momen mendatang. Dan sepertinya akan ada sebuah program menarik di awal bulan. Iya, tanggal 1 Maret nanti ada habit formation, ada itu. Nanti tinggal teman-teman semua udah bisa daftar besok, mulai besok. Walaupun kemudian harus daftar ulang ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika link sudah disampaikan oleh kakak admin yang dijapri lewat WhatsApp, pastikan mendaftar, karena dalam program-program Rumah Inspirasi ada komitmen. Setidaknya komitmen menjawab pesan, dan itu perlu ada sebuah action dari teman-teman sendiri untuk bisa mengikuti setiap program dari Rumah Inspirasi. Ya, mudah-mudahan programnya sendiri udah include, maksudnya teman-teman nggak perlu bayar lagi gitu. Cuma untuk ikutan itu perlu dengan kondisi sadar gitu. Jadi oke, saya mau ikut gitu. Ya, sehingga nanti programnya lebih asik lagi. Siapa tahu program Habit Formation ini adalah menjadi salah satu solusi, sebuah action minimal untuk bisa melewati kondisi-kondisi yang tidak ideal. Asik. Oke, saya tutup dengan sebuah pantun. Bongkar lemari, ketemu baju kumal. Naik kapal berombak, membuat perut mual. Menemukan action-action minimal agar bisa melewati kondisi-kondisi yang tidak ideal. Sampai kita ketemu lagi di Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini episode yang selanjutnya. Terima kasih Kak Miki, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Thank you.